Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Komaria, NPM 2024-12-211 dari kelas Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan mengerjakan UAS struktur data, membuat program kasir sederhana. Namun sebelumnya saya di sini menggunakan laptop teman, tetapi saya menggunakan kode program yang berbeda. Saya akan lanjut ke dalam prosesnya. Pertama, masuk ke dalam VS Code-nya terlebih dahulu. Klik new file. Saya memberi nama pada filenya create file. Pertama saya akan membuat biodata saya terlebih dahulu. Saya menggunakan sama dengan hanya sebagai pembatas saja, garis pembatas agar terlihat rapi. Nah, kemudian saya sudah membuat biodatanya. Selanjutnya saya akan membuat program kasir sederhananya. Pertama saya akan membuat dictionary-nya bernama menu yang bertujuan menyimpan data menu makanan dan minumannya. Kemudian saya akan mengisinya dengan list menu makanan dan minumannya. Sini saya akan menggunakan kode makanannya terlebih dahulu.
Saya sudah membuat list pesanannya, list menunya. Kemudian saya akan membuat program menampilkan menunya, menampilkan daftar menunya. Pertama saya akan membuat nama sistemnya terlebih dahulu, yaitu beri nama saja nongkrong asik. Di sini saya menggunakan print sama dengan kali 66, yang berguna untuk mengulangi tanda sama dengan sebanyak 66 kali agar terlihat seperti tabel, agar tampilannya seperti tabel. Saya akan melanjutkan menampilkan list daftar menunya.
Nah, saya sudah membuat kode menampilkan menunya. Selanjutnya saya akan membuat list kosong dengan nama pesanan yang bertujuan untuk menyimpan data transaksi customer. Nah, di sini saya menggunakan integer. Integer ini bertugas mengubah input dari string ke tipe data integer. Nah, dan di sini ada input. Input itu digunakan untuk menerima data dari user berupa string. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan for untuk meminta input kode menu sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Kemudian kode menu. Nah, di sini ada append yang digunakan untuk menambah data pesanan ke list pesanan. Selanjutnya, saya akan menampilkan struk pembelian. Pertama, saya akan membuat header dari tabel struk pembelian.
Nah, di sini saya menggunakan total sama dengan 0 digunakan untuk menyimpan jumlah harga semua pesanan. Nah, di sini ada enumerate. Enumerate pesanan 1 digunakan untuk membuat nomor urut otomatis dari 1. Nah, pada kode ini menghitung harga satu jenis pesanan. Nah, pada codingan ini juga menambahkan nilai sub ke total keseluruhan. Nah, pada codingan ini menghitung PPN 10% memakai garis miring 2 untuk hasil bilangan bulat.
Nah, pada codingan ini juga menampilkan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli. Nah, codingan sudah saya buat. Selanjutnya kita akan coba untuk run. Apakah berhasil? Oh, sorry. Nah, sorry, pada codingan bagian ini menghitung kembaliannya dengan mengurangkan total bayar dari uang. Dan yang ini terakhir menampilkan uang kembalian kepada pembeli. Nah, program sudah saya buat. Saya akan coba untuk jalankan. Apakah berhasil? Nah, di sini saya akan memasukkan jumlah yang akan saya beli. Misal ada 2. Nah, di line nomor 30 ternyata ada yang salah. Kita cek lagi. Di bagian sini jumlah item oh ya, ada yang salah. Sebelum for in range ini ada inputan kode sama dengan input kurung buka F, masukkan kode menu ke I+1 upper Nah, di sini kan ada upper. Nah, upper itu mengubah agar kode menjadi huruf kapital. Nah, sekarang kita cek lagi apa codingannya sudah benar. Nah, kita hapus dulu. Kita cek jumlahnya, saya masukkan 2.
dengan kode KG kentang goreng 1. Kemudian menu keduanya teh hangat 1 juga. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah muncul struknya. Nah, kita tinggal masukkan nominal yang akan kita masukkan, yaitu 10.000. Nah, hasil dari uang yang kita berikan jika ada lebihnya akan dikurangkan dari hasil penghitungan jumlah uang yang kita beli dengan jumlah item yang kita beli. Nah, program sudah saya buat, kemudian saya akan melanjutkan ke dalam proses flowchart-nya. Untuk alur flowchart-nya saya akan mengikuti alur dari output di dalam program ini. Pertama, karena program awal-awal pasti akan dijalankan dulu, saya akan menggunakan ini sebagai awalan mulai. Kemudian pada hasil output ini pertama-tama kita akan ditampilkan oleh daftar menu. Di dalam flowchart-nya ini kita berikan dengan general cecer genjang ini dengan kalimat menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Nah, selanjutnya setelah kita ditampilkan oleh daftar menunya, kita akan diberikan inputan untuk mengisi berapa jumlah yang kita akan beli, kode menunya, dan jumlah beli menunya. Untuk inputannya itu saya menggunakan general cecer genjang lagi. Input jumlah item, inputkan kode daftar menu dan jumlah beli. Selanjutnya, di sini sistem akan mengecek apakah kode yang kita masukkan itu valid atau tidak. Jadi untuk opsi valid atau tidaknya, saya akan masukkannya ke dalam general belah ketupat ini, diamond.
Jika sistem mendeteksi kode itu valid, maka proses akan dilanjutkan ke dalam menampilkan struk pembayaran. Di sini saya akan menggunakan persegi panjang untuk tampilkan pembayaran. Setelah ditampilkan struk pembayarannya, di sini akan diminta untuk setelah menampilkan struk pembayarannya. Di sini juga program menghitung jumlah bayar yang harus kita bayar. Untuk hitung jumlah bayar, di sini saya menggunakan general persegi panjang lagi. Setelah menghitung jumlah yang harus kita bayar, maka program meminta kita untuk menginputkan jumlah uang yang dibayar. Nah, di sini untuk inputkannya saya menggunakan persegi panjang lagi. Nah, kemudian ketika kita sudah menginputkan jumlah yang kita bayar, maka program akan menghitung kembalian. Nah, untuk hitung kembaliannya saya masukkan lagi ke dalam flowchart menggunakan general persegi panjang. Nah, setelah itu kita cek lagi. Setelah proses sudah selesai, maka program akan menampilkan jumlah bayar dan kembaliannya. Di sini saya akan memberikan general untuk memasukkan tampilkan jumlah bayar dan kembalian. Dan program akan selesai. Setelah proses sudah dilakukan, maka program akan selesai. Ini kan alur ketika kode itu valid, akan melanjutkan prosesnya sampai selesai. Tetapi
Bagaimana jika kode tersebut tidak valid? Jika kode yang diinputkan tidak valid, maka program akan langsung selesai. Nah, seperti inilah flowchart yang saya buat untuk program codingan yang ada di sini. Setelah membuat flowchart, saya akan melanjutkan membuat DFD-nya. Untuk alur DFD, saya mengikuti alur yang ada di flowchartnya ini. Pertama, saya memberikan general lingkaran untuk sistemnya dengan nama nongkrong asyik. Dan persegi panjang untuk kasir, dan persegi panjang lagi untuk customer. Nah, pertama-tama di sini ada menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Dan daftar menu untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman ini itu dari sistem ke customer, menampilkan data menu makanan dan minuman. Kemudian kita cek lagi. Di sini ada input jumlah item, inputkan kode daftar menu, dan jumlah beli. Untuk inputkan itu saya ambil dari kasir. Untuk inputkan itu dari kasir, inputkan jumlah item, input kode daftar menu, dan jumlah beli. Dan kita cek lagi. Selanjutnya di sini ada apakah kode valid. Nah, di sini saya akan langsung ke tampilkan pembayaran. Di sini tampilkan struk pembayaran. Nah, di sini ada tampilkan struk pembayaran. Jadi untuk tampilkan struk pembayaran itu dari sistem ke kasir. Kemudian kita cek lagi, di sini ada hitung jumlah bayar. Untuk hitung jumlah bayar itu dari kasir ke sistem. Dari kasir ke sistem.
yaitu hitung jumlah bayar. Selanjutnya, di sini ada inputkan jumlah uang yang dibayar. Nah, untuk inputkan jumlah uang yang dibayar itu dari kasir ke sistem. Inputkan jumlah uang yang dibayar kemudian di sini ada hitung kembalian. Nah, untuk hitung kembaliannya itu dari kasir ke sistem, karena hitung kembaliannya langsung dari sistem ya. Kemudian baru ada di sini ada tampilkan jumlah bayar dan kembalian. Nah, untuk tampilkan hapus. Nah, untuk tampilkan jumlah bayar dan kembalian itu dari sistem ke customer, jumlah bayar dan kembalian. Sebelumnya maaf, sepertinya di sini ada yang maaf, sepertinya di sini ada yang kurang. Jadi maaf, sepertinya di sini ada yang kurang. Jadi untuk alur pertama yaitu menampilkan daftar menu. Nah, dari menampilkan daftar menu itu dari sistem ke customer. Nah, setelah menampilkan tersebut, baru dari customer ke kasir itu baru kasir memvalidasi pesanan customer. Jadi, pertama-tama prosesnya adalah menampilkan data menu makanan dan minuman dari sistem ke customer. Kemudian,
kasir memvalidasi pesanan customer. Nah, dilanjutkan inputkan jumlah item, input kode kode daftar menu dan jumlah beli ke dalam sistem. Nah, setelah diinputkan semuanya, baru sistem akan menampilkan struk pembayaran, menampilkan struk pembayaran kepada kasir. Kemudian kasir akan menghitung jumlah struk pembayaran kemudian kasir ke sistem akan hitung jumlah bayar. Nah, untuk penghitungan otomatis dari sistem. Nah, kemudian kasir akan menginputkan jumlah uang yang akan dibayar oleh customer. Setelah diinputkan, baru kasir akan menerima hasil hitung kembalian dari sistem. Setelah proses hitung kembalian selesai, maka struk jumlah bayar dan kembalian akan ditampilkan kepada customer. Sekian video tugas UAS saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.